Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeni Nur Prilanita, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan dan Literasi Digital, dan teman-teman semua yang berbahagia. Izinkanlah kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Fintech and the Incumbent Financial Institution. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Nurul Novitasari, Dia Nur Aisyah, Wulan Fitriansah, dan yang terakhir ada Ninda Rahma Arianto. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi fintech, sejarah dan evolusi fintech, perkembangan fintech di Indonesia, jenis-jenis fintech di Indonesia, dasar hukum fintech di Indonesia, posisi fintech dalam general keuangan saat ini, manfaat dan risiko fintech, dan yang terakhir strategi Bank Indonesia dalam mencegah dampak negatif dari fintech. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, membuat sektor finansial turut mengalami transformasi. Di masa lalu, setiap kegiatan transaksi ekonomi harus dilakukan secara langsung. Tentu saja proses ini membutuhkan banyak sumber daya, waktu, dan tenaga. Namun, kini hampir semua kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan media elektronik, termasuk kebutuhan finansial. Dari mulai mengecek saldo rekening, transfer, hingga melakukan pembayaran. Salah satu perkembangan paling mutakhir di bidang ini adalah fintech atau finansial teknologi. Lalu, apa itu fintech? Menurut Bank Indonesia, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut National Digital Research Center, fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata finansial dan teknologi, yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah menurut Iman. Fintech adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan komunikasi. Selanjutnya adalah menurut Saxonova dan Marilinho. Fintech adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai fintech adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah menurut Arner, Barberis, dan Buckley. Fintech adalah sebuah pasar baru yang memadukan keuangan dan teknologi dan menggantikan struktur keuangan tradisional dengan proses berbasis teknologi. Menurut Bank sehingga definisi fintech dapat disimpulkan sebagai sebuah pemanfaatan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa finansial, keuangan, dan perbankan dengan sentuhan teknologi, aplikasi, internet, dan komunikasi yang bertujuan untuk menghasilkan produk, meningkatkan efisiensi, keamanan, keandalan, dan stabilitas sistem pembayaran. Selanjutnya yaitu sejarah dan evolusi fintech. Arner dalam artikelnya yang berjudul The Evolution of Fintech, A New Post-Crisis Paradigm, yang dimuat dalam Georgetown Journal of International Law, menjelaskan sejarah fintech dalam 3 fase, di mana masing-masing fase ini mengalami inovasi, evolusi, dan transformasi yang berbeda-beda. Evolusi fintech yang pertama dikenal dengan istilah Fintech 1.0 yang dimulai pada tahun 1866 hingga tahun 1967. Fintech 1.0 ini merupakan inovasi yang dikenal dengan istilah bank driven, yaitu inovasi teknologi yang dimotori oleh lembaga bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Tahap pertama ini mengacu pada suatu tahap di mana infrastruktur dibangun untuk mendukung globalisasi layanan keuangan. Beberapa inovasi yang dianggap penting dalam tahap ini yaitu Transatlantic Cable dan Fedwire yang digunakan untuk memfasilitasi transfer dana elektronik untuk pertama kalinya menggunakan teknologi informasi. Inovasi ini merupakan langkah pertama menuju industri jasa keuangan yang modern dan inovatif seperti saat ini. Selanjutnya yaitu evolusi Fintech 2.0
yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada evolusi Fintech 2.0 ini, bank mulai memperkenalkan online banking kepada para nasabahnya. Contoh lain dari perkembangan inovasi fintech adalah pemasangan automatic teller machine atau ATM pada tahun 1967 oleh Barclays, hingga pembentukan National Association of Security Dealer Automated Quotation atau Nasdaq sebagai bursa saham elektronik pertama di dunia. Inovasi berbasis fintech terus berlanjut pada tahun 1980-an dan mulai dipergunakan di bagian back-end dan front-end pada mayoritas industri perbankan dan FMI atau Financial Market Infrastructure Provider. Namun, di tengah tren inovasi yang sedang memuncak, krisis keuangan global tahun 2008 memukul keras dunia keuangan dan mengubah landscape keuangan dengan terganggunya pertumbuhan teknologi dan inovasi di era modern. Selanjutnya yaitu evolusi fintech 3.0 yang dimulai pada tahun 2008 hingga saat ini. Krisis keuangan global dianggap sebagai titik putusnya kepercayaan antara bank dengan pelanggannya karena pelanggan menderita kerugian hingga 2 triliun US dollar. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk kegagalan bank dalam melindungi kepentingan pelanggannya. Pada era ini, perkembangan fintech telah bergeser ke arah segmen customer driven atau pelayanan terhadap konsumen. Perkembangan teknologi di bagian back-end dapat dilihat dengan munculnya crypto atau digital currency, yaitu mata uang digital yang dapat dipergunakan oleh konsumen selain mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Pada sisi front-end, pelaku kegiatan ini bukan hanya dari perbankan saja, tetapi semakin berkembang luas merambah ke perusahaan besar, non-perbankan maupun perusahaan rintisan baru yang biasa kita kenal dengan nama startup, seperti yang dikembangkan oleh Google yaitu Google Pay, sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran secara online. Berikut ini adalah contoh inovasi dalam evolusi fintech. Perkembangan fintech di Indonesia dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama yaitu digital banking atau layanan perbankan digital. Teknologi ini digunakan untuk memberikan pelayanan secara mandiri kepada konsumen dalam mendapatkan informasi dan melakukan transaksi perbankan seperti registrasi pembukaan rekening, penutupan rekening, dan transfer dana. Selain itu, digital banking memiliki fitur lain seperti e-wallet atau uang elektronik. Yang kedua, ada pembiayaan dan investasi. Digitalisasi memberikan kemudahan seperti informasi investasi, transaksi, dan pelaporan kegiatan investasi. Dengan adanya aplikasi digital seperti pelayanan berbasis online dapat mempercepat waktu pelayanan dibandingkan dengan model konvensional. Yang ketiga, ada sektor asuransi. Peer-to-peer atau P2P merupakan salah satu media untuk berinvestasi dan meminjam dana bagi masyarakat. Menurut POJK nomor 77 tahun 2016, P2P adalah penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjaman meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem digital. Dengan adanya perkembangan fintech di Indonesia, muncul beberapa jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama ada Payment Gateway. Payment Gateway merupakan platform fintech yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna. Payment Gateway pada fintech menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Bentuk lain dari layanan finansial teknologi ini adalah e-wallet atau dompet digital. Contoh e-wallet yaitu OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Link Aja. Yang kedua, yaitu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah jenis teknologi keuangan di mana konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dirilis ke publik dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut. Crowdfunding digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Contoh crowdfunding di Indonesia yaitu Kitabisa, Santara, dan Piser. Selanjutnya, jenis-jenis fintech di Indonesia yang ketiga yaitu peer-to-peer atau P2P lending. Peer-to-peer lending
atau P2PL adalah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet. Pinjaman peer-to-peer menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan dan menggunakan dana secara efektif. Contoh P2PL yang terdaftar resmi di OJK adalah Kredivo, Investri, Cicil Modalku, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada manajemen risiko dan investasi. Manajemen risiko dan investasi fintech dapat membantu membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan fintech investasi dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Bariska, Cekpremi, dan Pasar Polis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat. Selanjutnya ada market aggregator. Agregator atau e-agregator adalah layanan mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan dengan transparan dari berbagai sumber. Dalam layanan ini, pihak agregator mendefinisikan informasi dengan berbagai cara dari semua berdasarkan makna dan konteks dari informasi yang telah dikumpulkan. E-agregator dapat dijadikan sebuah platform yang menggabungkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk investor seperti risiko, imbal, hasil, dan dampak kelayakan kredit dari populasi target. Untuk slide yang berikutnya yaitu dasar hukum fintech di Indonesia. Yang pertama, Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016. Peraturan OJK ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech, peer-to-peer, serta pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum. Yang keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1912 PBI 2017. Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran. Yang kelima, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016. Peraturan Bank Indonesia ini mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan peraturan ini terkait penyelenggaraan dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan, kewajiban, dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016 tentang uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia ini mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital, meningkatkan penggunaan uang elektronik, sekaligus mendukung keuangan inklusif. Untuk yang berikutnya yaitu fintech dalam general keuangan. Perkembangan fintech yang sangat pesat di pasar keuangan menimbulkan pertanyaan yang cukup krusial. Seberapa jauh fintech menggantikan bank dan lembaga keuangan lainnya? Dan apakah dalam kegiatannya fintech mendorong terjadinya kompetisi pasar yang sehat atau malah menyebabkan gangguan dan ketidakstabilan keuangan? Fintech dalam pasar keuangan berperan meningkatkan persaingan yang ada di pasar keuangan, memberikan layanan yang kurang efisien atau tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan tradisional, dan memperluas jaringan penggunaan layanan tersebut. Tetapi adanya fintech ini tidak akan menggantikan bank konvensional di sebagian besar fungsi utama mereka, yaitu pelayanan yang lebih efisien. Namun, bank dengan baik untuk mengadopsi teknologi inovasi dan melakukan pelayanan lama dengan cara-cara baru. Persaingan yang ada ini akan meningkatkan efisien mendatangkan pemain baru, tetapi juga memperkuat pemain lama.
Sehingga keberadaan fintech saling berkolaborasi dengan bank konvensional dalam menciptakan kestabilan pasar keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat fintech. Yang pertama, manfaat dari fintech yaitu akses pendanaan menjadi lebih baik. Fintech yang berkembang semakin pesat, semakin memudahkan masyarakat untuk memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Manfaat utama yang bisa dirasakan sebagai pengguna fintech adalah mendapat kemudahan transaksi keuangan. Ini tidak perlu lagi datang ke tempat pembayaran untuk transaksi keuangan, sebab semuanya bisa dilakukan hanya dari rumah melalui ponsel. Yang ketiga, pelaku usaha mendapat modal dengan lebih mudah. Hadirnya fintech dapat memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah. Yang keempat, inklusi keuangan meningkat. Inklusi keuangan yang dimaksud yaitu masyarakat dapat terlibat dalam berbagai transaksi ekonomi, baik itu jual beli hingga simpan pinjam. Yang terakhir, perputaran ekonomi semakin cepat. Kehadiran fintech memberi kemudahan dalam bertransaksi sehingga arus perputaran ekonomi menjadi semakin cepat. Di samping manfaat dan kegunaan dari fintech dalam kehidupan sehari-hari, pada slide ini akan dipaparkan terkait risiko dari fintech. Yang pertama adalah risiko cybercrime, di mana risiko ini adalah risiko paling potensial bagi setiap pengguna fintech di masa saat ini, mulai dari penipuan, penyalahgunaan data, pemalsuan tanda tangan digital, dan berbagai kejahatan dunia maya terkait keamanan data yang sifatnya itu rentan sehingga perlu diberi atensi. Nah, dari resiko cybercrime ini ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah akses internet yang mudah atau tak terbatas. Yang kedua adalah jaringan yang lemah sehingga memberikan celah bagi peretas untuk melakukan aksinya. Yang terakhir adalah kelalaian dari pengguna komputer itu sendiri, di mana tak sedikit dari pengguna komputer memasukkan data-data pribadinya ke dalam internet. Yang kedua adalah resiko gagal bayar. Bagi pengguna fintech yang menjalani bisnis sebagai pembiayaan atau kredit, hal ini cukup mengkhawatirkan, di mana investor akan kehilangan seluruh dananya tanpa ganti rugi sepeser pun dari pihak pengelola. Selain itu, ketika kita memakai layanan pinjaman online dan kita mengalami resiko gagal bayar, maka kita akan dihadapkan pada beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah denda keterlambatan, sehingga uang yang kita setorkan akan lebih besar dengan bunga yang diterapkan tersebut. Yang kedua adalah di blacklist dari SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Ketika nama debitur telah di blacklist, maka di masa depan debitur akan kesulitan atau bahkan tidak dapat melakukan peminjaman pada lembaga keuangan manapun. Nah, yang ketiga adalah penagih oleh debt collector. Ketika lembaga peminjaman uang telah memberikan peringatan kepada debitur yang telat membayar, yaitu melalui email, SMS, ataupun telepon, tapi debitur tidak menyelesaikan cicilan atau bahkan mangkir atau hilang-hilangan, nah, maka debt collector akan turun tangan, di mana debt collector ini akan menghubungi debitur dan keluarga debitur sampai datang ke rumah debitur untuk melakukan penagihan pinjaman ini. Yang keempat adalah penyitaan barang. Jika debitur tidak menyelesaikan cicilan sampai lunas, maka lembaga peminjaman uang atau pinjol ini akan menyita barang-barang dari debitur, khususnya ketika debitur mengajukan pinjaman dengan agunan atau jaminan. Nah, kepemilikan yang dijadikan jaminan biasanya berupa kendaraan, rumah, atau sertifikat tanah. Nah, barang yang disita ini digunakan untuk menutupi sisa cicilan yang belum dibayarkan. Yang ketiga adalah resiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini disebabkan oleh lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan transaksi keuangan.
Biasanya, penggunaan fintech ini dilakukan dengan modus-modus tertentu, seperti pendanaan fintech yang dananya disalurkan kepada lebih dari satu peminjam untuk menghindari kecurigaan. Bahkan, pelaku juga sampai meretas akun milik nasabah dan digunakan untuk meminjam uang yang kemudian digunakan untuk kegiatan terorisme. Selanjutnya adalah strategi dalam mencegah dampak negatif dari fintech. Selain dari Bank Indonesia, lembaga OJK juga telah mengupayakan beberapa strategi. Yang pertama adalah mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi dengan cara menambah jumlah personil yang bertugas di Satgas Waspada Investasi, anggaran, dan dukungan regulasi dalam bertindak. Yang kedua adalah meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, di mana program ini membuat edukasi dan sosialisasi di masyarakat, serta memanfaatkan media cetak ataupun elektronik untuk disosialisasikan ke masyarakat. Yang ketiga adalah menguatkan pengawasan berbasis teknologi melalui Kemkominfo. Sebuah sistem teknologi akan dirilis guna memberantas kasus penipuan pinjaman daring ilegal dengan cek fintech ID atau dengan laman itu yang bekerja sama dengan Avtek. Yang terakhir adalah melakukan pengawasan berbasis market conduct melalui asosiasi. Penunjukan industri sebagai self-regulate organization atau SRO mampu membantu regulator untuk menyederhanakan proses pengawasan, serta hadirnya asosiasi dapat menjadi jembatan antara kepentingan industri, masyarakat, dan regulator atau OJK. Nah, selanjutnya adalah strategi dari Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia memposisikan sebagai fasilitator, di mana melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analisis bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang kedua adalah memposisikan sebagai asesmen, melakukan monitoring dan penilaian terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech. Yang terakhir adalah memposisikan sebagai koordinasi dan komunikasi, menjaga hubungan dengan otoritas terkait guna mendukung keberadaan fintech di Indonesia, serta berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech. Dalam strateginya, Bank Indonesia juga menetapkan beberapa syarat transaksi keuangan. Yang pertama adalah harus memiliki institusi yang berada di Indonesia. Yang kedua, segala jenis transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Yang ketiga, segala dana harus ditempatkan di perbankan. Kesimpulannya adalah kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Keberadaan fintech saling berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, menciptakan kestabilan dalam pasar keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.